Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah mau kami wawancarai, sudah berkenan kami wawancarai. Kami dari Universitas Peradaban, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya sendiri Sakti Rizkila dan rekan saya. Sebelumnya di sini kami akan menanyai terkait tentang kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Bumiayu ini, Pak. Oke, ini Bapak sendiri dengan Bapak Arif Yazid selaku kurikulum. Oke, Pak. Langsung saja nih, Pak. Monggo. Jadi untuk pertanyaan pertama, kurikulum apa yang digunakan di SMP Negeri 2 Bumiayu? Untuk tahun ini berarti kita pakai dua kurikulum ya. Untuk kelas 7 itu kurikulum Merdeka, kemudian kelas 8 dan 9 kurikulum 2013. Ya. Berarti belum secara keseluruhan ya Pak Belum, menggunakan? hanya kelas 7. Pertanyaan kedua, mengapa kurikulum Merdeka ini hanya diterapkan di kelas 7 Pak? Ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah ya, kurikulum 2017 diterapkan kalau di SMP itu mulai kelas 7 terlebih dahulu, tahun depan baru kelas 7 dan 8. Sama dengan jenjang di SD juga hanya kelas 1 dan kelas 4. Di SMA juga sama, kelas 10 berarti. Ya. Memang begitu aturan dari pemerintahnya. Berarti misal kelas 7 nanti naik ke kelas 8 dan kelas 9 masih menerapkan kurikulum Merdeka gitu Nanti ya, Pak? berarti kelas 7, 8 tahun depan. Sekarang yang naik kelas 8 nanti berarti kurikulum Merdeka, kelas 7 yang baru masuk juga kurikulum Merdeka, tapi kelas 9-nya masih kurikulum 2013 berarti tahun depan. Tahun depan masih Iya, kurikulum masih Merdeka. ada khusus untuk kelas 9 berarti kurikulum 2013-nya. Iya. Terus yang ketiga, jika sekolah sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka, artinya sekolah sudah mempersiapkan apa yang mesti dipersiapkan. Itu persiapannya apa aja, Pak? Ya, kalau dulu pertama waktu bulan sekitar awal Januari 2022 ya, itu kan sudah diinformasikan, disosialisasikan tentang sekolah yang akan menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan bahan-bahannya, jadi sekolah mempelajari secara mandiri. Kemudian banyak juga yang melalui pelatihan-pelatihan, kita sebagai guru ikut juga menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk belajar apa sih kurikulum Merdeka itu. Dan alhamdulillah ketika sudah mulai penerapan juga kita bisa ya dengan berbagai macam literatur yang sudah diberikan oleh pemerintah, alhamdulillah kita bisa lah melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Ya, walaupun banyak hal baru yang dilakukan ya, tapi alhamdulillah dengan berbagai sumber yang diberikan oleh pemerintah, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Itu berarti sekolah mendaftar pada, kan ada 3 kategori nih, Iya, Pak. betul. Daftarnya yang kategori kedua. Kalau masalah daftar itu kita cuma mengisi semacam indikator ya, indikator kita isi seperti apa, nanti kesimpulannya itu dari pemerintah, kita masuknya kemana. Kalau misalnya fasilitas cukup, pengetahuan guru cukup tentang kurikulum, maka biasanya pemerintah langsung di situ ada ikutnya kurikulum Merdeka berubah, mandiri berubah. Gitu. Nah kita masuknya ke mandiri berubah. Jadi kayak semacam indikator, nanti dari sana aplikasinya, Yang menentukan gitu. Iya aplikasinya menentukan kita masuknya kemana cocoknya. Kemudian pertanyaan ke nomor 5. Menurut Bapak, perbedaan apa yang menonjol pada kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Oke, kalau dari segi mapel ya, jumlah mapel itu ada perbedaan jenisnya. Yang pertama di kelas 7 sekarang tidak ada pelajaran wajib prakarya. Jadi prakarya sekarang pilihan, boleh prakarya, boleh seni musik atau seni rupa atau seni apa ya, pokoknya seni lah ya. Iya. Sedangkan di kelas 89 kurikulum 2013 itu masih ada pelajaran prakarya dan seni budaya dan itu wajib. Kemudian di kelas 7 pelajaran baru itu informatika ada. Di kelas 89 tidak ada. Itu salah satu perbedaannya. Kemudian yang kedua, kurikulum Merdeka itu ada alokasi waktu untuk project penguatan profil pelajaran Pancasila atau P5. Jadi beberapa mapel itu diambil 1 jam untuk pelaksanaan project. Waktunya bisa dilaksanakan pokoknya dalam 1 tahun. Untuk fase D kita SMP itu 3 project ya. Dan di sini kemarin sudah melaksanakan 2 di semester 1. Projectnya itu bangunan jiwa dan raganya dan
gaya hidup berkelanjutan. Insya Allah nanti bulan Februari kita mengadakan proyek yang ketiga, temanya itu kearifan lokal. Perbedaannya itu? Itu perbedaan yang menonjol dari Iya. kurikulum 2013 ya Pak. Oke, selanjutnya, menurut Bapak, apakah Kurtilas ini masih ada kendala sehingga belum melaksanakan kurikulum Merdeka secara menyeluruh pada setiap jenjang? Tidak juga sih. Sebetulnya kalau kurikulum 13 sudah mapan ya, pelaksananya sudah mapan. Cuman kan ini mungkin evaluasi dari pemerintah ya. Karena harus ada perbaikan, harus berubah ke kurikulum mereka. Jadi kita ya ikut ke pemerintah saja. Jadi kita nggak ada masalah sih mau kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013, insya Allah siap. Kalau untuk seluruh jenjang, kenapa nggak bisa ya? Karena itu aturannya memang seperti itu. Iya. Baru kelas 7 Iya. bertahap nih Pak? Iya, nggak bisa semuanya. Karena untuk pengenalan saja kan kelas 7 ya lumayan ya. Waktu awal-awal kita guru-guru juga pada bingung kan. Tapi sambil berjalan kita belajar. Istilahnya nanti untuk kedepannya insya Allah sudah siap lah kelas 8-nya. Seperti itu nih Pak. Sudah sampai 6? Ya udah. Oke. Terima kasih nih Pak untuk mau memberi bantuan kepada kami. Ya. Terima kasih Pak. Sudah. Tadi kan kami sudah wawancara dengan kurikulum Ibu. Sekarang kami akan mewawancarai Ibu Ayu selaku guru bahasa Indonesia kelas 8. Langsung saja Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum 2013 khususnya mungkin pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Untuk kurikulum 2013 itu kan kurikulumnya terpusat di pusat, beda dengan KTSP. Kalau KTSP itu kan kurikulum yang dibuat oleh sekolahan, dilakukan juga oleh sekolahan. Sedangkan untuk kurikulum 13 itu apapun itu semuanya dilakukan oleh pusat, sedangkan yang melakukannya bawahannya maksudnya sekolah-sekolah yang ada di bawah dari Departemen Kependidikan. Berarti yang mengatur itu dari atas gitu ya Bu? Semuanya sudah terprogram dari atas untuk kurikulumnya. Tertata, teratur, Iya. seperti itu ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perbedaan mata pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP itu menurut Ibu seperti apa? Sebetulnya untuk 2013 itu kan menggugah siswa agar siswa itu lebih aktif ya. Cuma nanti untuk kurikulum 13 itu sangat memberatkan ke gurunya karena kan guru tidak bisa mengikuti apa yang ada di lapangan karena harus terfokus dengan apa yang ada di pusat. Oh, berarti tidak terserah gurunya gitu ya Ya nggak Bu? bisa kan, harus ada sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh pusat kan untuk kurikulum 2013 itu. Tidak ada perbedaan yang menonjol atau tidak Bu dengan KTSP? Ya sepengetahuan Ibu. Kalau sepengetahuan saya ya banyak perbedaannya. Karena kalau sekolah sudah tahu dengan kelemahan kelebihan siswa, jadi kita bisa memberikan seperti apa ke siswa kan bisa. Kalau ini kan nggak bisa, harus sesuai dengan ketentuannya di atas, sedangkan yang siswanya seperti itu kan kita harus bisa mengolahnya seperti apa agar bisa berjalan dengan lancar KBM tersebut. Padahal yang di atas pun belum tentu pernah terjun langsung ya Bu ke makanya lapangan. kan agak seperti kesulitan, sebetulnya kesulitan. Cuman karena sudah diputuskan seperti itu, akhirnya kita pun yang guru-guru yang terjun ke siswa langsung mau tidak mau juga harus melaksanakan program tersebut. Ya kan. Selanjutnya, Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kesiapan Ibu saat kurikulum KTSP saat itu diubah menjadi kurikulum 13? Kesiapannya ya siap, nggak siap harus siap karena sudah ditentukan, otomatis kita pun walaupun tidak siap ya harus bisa menyiapkan mental, harus bisa menyiapkan strategi-strategi apa yang akan diberikan ke siswa. Terus yang selanjutnya, kelebihan apa yang terdapat pada kurikulum 2013 yang saat ini Bu mengajar pada kurikulum tersebut? Ya, kelebihannya sih banyak ya. Siswa dituntut lebih aktif dalam menerima pembelajaran, itu satu. Yang kedua, siswa tidak harus terfokus
menerima materi dari guru, siswa bisa mencari materi lain, maksudnya guru hanya memberikan materi, nanti untuk rujukan-rujukannya siswa bisa mencari sendiri di luar. Misalkan sekarang sudah banyak internet, bisa merujuk dari internet ataupun dari media yang lain. Yang penting siswa bisa mengambil intinya dari sekolah, nanti bisa mengambil yang lainnya dari media-media atau informasi yang lain. Berarti siswa itu dituntut untuk lebih mandiri ya Bu? Iya, lebih aktif, lebih Guru aktif, hanya lebih sebagai mandiri. Fasilitator. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kekurangan apa yang terdapat pada kurikulum 2013? Itu kekurangannya tadi ya Mbak, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, guru harus Terfokus. mau dengan kurikulum yang sudah dipusatkan gitu. Ya, Seperti dipaksa gitu ya Bu? ya dengan yang sudah dipusatkan, terfokus di atas, misalnya materinya seperti ini, terus pembelajarannya harus seperti ini, padahal kan di sini nggak bisa ya Mbak. Ya, dengan tahu sendiri lingkungan sini kan maksudnya beda dengan kalau lingkungan kota kan mungkin enak, kalau di lingkungan yang daerah seperti ini kan agak sulit dalam penerapan materinya. Kalau Kalau menggunakan penyampaiannya agak kesulitan. Menurut Ibu, tujuan kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Bumiayu ini apa ya Bu? Tujuannya agar siswa bisa membuka pemikirannya, agar bisa lebih terbuka, tidak hanya bisa terfokus di sekolah saja, terus bisa lebih kreatif, lebih aktif, lebih inovatif. Siswa dituntut untuk lebih mandiri, kreatif, kemudian Inovatif. Itu salah satu tujuan dari Kurikulum, kurikulum di SMP Negeri 2 Bumiayu ini ya Bu. Selanjutnya Mbak. Selanjutnya, apakah sebelumnya Ibu melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya harus Mbak, kalau nggak direncanakan nanti masuk ke kelas mau mengajarkan apa kan nggak tahu ya. Ya harus direncanakan dulu. Kayak pembuatan RPP kan perencanaan, kita harus bisa merencanakan apa yang akan disampaikan agar pas di kelas tidak bingung ataupun nyeleneh dari materi yang akan diberikan. Sesuai dengan tujuan. Tujuan pembelajarannya. Terus bagaimana cara Ibu merencanakan pembelajaran mengenai materi ulasan agar mudah dipahami oleh peserta didik? Ya harus tahu dengan harus memberikan tes ulasan kayak tadi kan jenengan masuk ya, pas kebetulan kan kita lagi memberikan tes ulasan. Kalau yang kemarin kita mengambil tes ulasan itu yang berkaitan dengan yang terbaru, misalkan novel-novel apa yang terbaru yang siswanya bisa mengikuti. Kalau misalkan ulasan kan ada film juga, film yang bertema pendidikan, misalkan Laskar Pelangi atau apa, nanti siswa disuruh menonton lalu mengulas kelebihan kekurangannya apa, seperti itu. Untuk mengulas seperti buku gitu Bu? Iya tadi Novel. minggu kemarin novel, buku sama film. Kebetulan kalau tadi kan hanya cuplikan dari novel saja diulas kembali. Yang tadi kelompok ya Bu? Iya, yang kelompok. Selanjutnya, strategi apa yang biasa Ibu gunakan dalam proses penyampaian informasi kepada siswa? Ya biasa ya, paling ceramah menggunakannya. Iya, ceramah biasanya. Untuk misal menggunakan strategi yang lain Bu, atau sarana dan prasarana di sini masih kurang atau belum mendukung atau gimana? Mendukung, cuma kan bergantian dengan mapel yang lain Mbak. Berarti Jadi kadang kan kayak kemarin pas film biasanya kan kita dibawa ke atas ke lab komputer, atau kadang bisa pakai LCD, pakai yang ada jaringan listriknya gitu. Berarti Kan nggak setiap kelas ada aliran listrik yang bisa buat itunya sih Mbak. mencolok. Berarti di sini juga sebenarnya sudah memadai sarana prasarana untuk mendukung Sudah ada. strategi yang mungkin direncanakan oleh Ibu seperti itu ya Bu. Selanjutnya, Jika membuat sendiri, apakah ada kendala dalam pembuatan RPP Bu? Belum ada sih. Kan untuk pembuatan RPP biasanya ada dari MGMP, contoh nanti tinggal dikembangkan oleh kita sendiri seperti apa sesuai dengan kemampuan siswa tadi sih Mbak. Dengan kemampuan siswa, dengan media yang kita punya, itu dikembangkan sendiri. otomatis kan Ibu lebih tahu di sini ya Bu. Dengan keadaan
yang ada di sini seperti itu. RPP yang Ibu buat sesuai dengan kurikulum 2013. Harus sesuai, kalau nggak sesuai nanti kan nggak bisa untuk penilaiannya Mbak ya. Evaluasinya kan harus sesuai dengan kurikulumnya, dengan silabusnya. Kalau nggak sesuai nanti nggak bisa. Selanjutnya Bu, apa saja yang tercantum di dalam RPP yang mungkin Ibu buat? Ada tujuan ya, yang pertama tujuan pembelajaran, ada langkah-langkahnya, nanti kan langkah-langkah ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, terus yang terakhir ada evaluasi untuk mengetahui bagaimana penyerapan siswa dalam menyerap pembelajaran pada hari tersebut. Pada pembelajaran gitu ya Bu. Terus selanjutnya, bagaimana menurut Ibu mengenai kekurangan kurikulum 2013? Mungkin memiliki saran atau seperti apa? Kalau saran kayaknya nggak bisa ya Mbak, maksudnya kan kalau kurikulum 13 itu apa-apa serba terpusat, jadi kita yang tahu tentang kekurangan kelebihan siswa jadi tidak bisa Berkutik ya Bu? ya seperti itu, tidak bisa mengubah apa yang sudah ditargetkan oleh pembuat kurikulum. Apa yang sudah diatur dari atas kita nggak bisa mengubahnya. Selanjutnya, adakah kekurangan kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Bumiayu? Kekurangannya apa sih Mbak? Ya paling itu sih, harus selalu mengikut ke pusat, jadi kan di sini nggak bisa mengubahnya. Itu Mbak, kekurangannya paling itu. Kekurangan yang yang sering dan lumrah terjadi gitu ya Bu? Bagaimana menurut Ibu mengenai kesusahan dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Sama ya? Sama paling Mbak. Berarti Kesusahannya sama dengan kekurangannya kan? Sama dengan kekurangannya. dan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang perombakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka saat ini? Pendapatnya ya gimana ya? Kayak guru-guru di sini sih, kalau kurikulum Merdeka pun kan kita masih mencoba ya Mbak, masih belum menerapkannya, masih hanya mencoba-coba. Jadi semua guru pun kayaknya sama, mau tidak mau pun harus melaksanakan apa yang sudah jadi tuntutan oleh Dinas Pendidikan. Jadi nggak bisa bilang tidak pun ya nggak bisa, seperti itu, harus tetap melaksanakan apa yang sudah jadi aturan oleh pusat. Berarti guru-guru lebih ya wis nurut saja Ya, gitu ya. ya seperti itu. Sekarang kalau misalkan enggak, mau gimana lagi? Misalkan buku juga sudah turun dari sana, kurikulumnya sudah seperti itu, mau gimana lagi ya kan? Berarti buku-buku dari kurikulum Merdeka itu sudah Belum, kan baru uji coba. Ya ada beberapa, cuman kan memang untuk kurikulum Merdeka sama kurikulum 13 rata-rata untuk materi masih ada yang sama. Jadi mungkin dari percetakannya pun yang masih bisa dipakai lagi seperti itu. pertanyaan selanjutnya. Setujukah Ibu dengan kurikulum 2013 yang kini diubah menjadi kurikulum Merdeka? Dalam hati kecil sih agak kurang setuju, tapi mau tidak mau ya harus setuju untuk ya mengikuti perkembangan zaman ya Mbak ya, mengikuti juga anjuran dari pusatnya. Tapi kayak mungkin ini di sini kelas 7 dulu yang Iya kan rata-rata juga uji coba biasanya di kelas bawah dulu, kelas bawah baru nanti kan pas naik lagi nggak bisa langsung di kelas atas, nanti gimana? bingung Iya ya. kan, maksudnya kelas 1, kelas 2 dia kurikulum 13, kelas 9-nya langsung kurikulum Merdeka, nanti tesnya gimana? Kan nggak bisa. Tapi berarti langsung kelas 8 dan 9 ini masih Kurtilas, karena uji coba untuk Kabupaten Baru uji coba semua ya Mbak. Jadi di kelas 7 baru yang kurikulum Merdeka. Tapi menurut Ibu ada nggak sih kayak perbedaan pelajaran bahasa Indonesia nih dari yang kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu ada bedanya atau tidak? Ya ada. Cuman gimana ya, kalau kurikulum 13 kan nanti ada beberapa praktek yang sekolah itu, misalkan tiap sekolah kan nanti beda-beda ya Mbak, sesuai dengan apa sih ya, kearifan apa sih ya, harus harus bisa menonjolkan itunya kayaknya kalau untuk ke Merdeka Belajar itu. Berarti mungkin materi-materinya itu dibuat dari kearifan lokal di wilayah Brebes di sini. Iya kan nanti ada
ada berapa jam untuk membahas tentang itu. Terus ada project pemuda. Project-projectnya iya P5. P5. Profil Harus sesuai dengan itu proyeknya. Proyek sekolah kan tiap sekolah proyeknya beda-beda, otomatis nanti sebetulnya sih untuk temanya sama, cuman harus membedakan proyeknya tiap sekolah kan nanti beda-beda, yang mau dikerjakan yang mana proyeknya kan beda-beda. Berarti di sini juga ada beberapa yang sudah jalan ya Bu, proyek-proyek. Kemarin semester 1 kan juga ada 2 proyek yang dilaksanakan. Kemungkinan di semester 2 juga ada proyek yang akan dilaksanakan. Cukup sekian Ibu. Terima kasih sudah sama-sama. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan wawancara dari kami. Semoga Ibu sehat terus. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.